Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh datang berkumpul di tempat ini, meresponi akan panggilan Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan akan suara Tuhan melalui khotbah, melalui puji-pujian, melalui setiap interaksi dengan saudara seiman kami. Di dalam waktu ini kiranya Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya setiap kami boleh menerima akan pengajaran Tuhan, akan firman Tuhan. Ini doa kami, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Yohanes 9. Yohanes 9, Injil Yohanes, pasal 9, ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 9, ayat 1 sampai 7. Kalau sudah menemukan, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nggak asing ya dengan cerita ini. Ini kisah orang buta sejak lahir, jadi seumur hidup dia buta, dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Banyak hal gitu ya yang bisa kita lihat dalam cerita ini. Ya, para murid begitu kritis gitu ya. Mereka tanya, ini yang dosa siapa nih sampai mengalami kayak gini? Mereka bisa memikirkan hal-hal yang mungkin tidak ditanyakan oleh orang lain gitu ya. Biasanya kita tahu, oh ini orang yang dosa mungkin dia sendiri, tapi mereka bisa mikir, jangan-jangan yang dosa juga orang tuanya gitu, sampai kena gitu kan. Dan banyak hal-hal lain yang menarik gitu ya. Yang lain misalnya orang Farisi, mereka responnya juga, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, responnya agak-agak lucu gitu. Tapi saya ingin melihat melalui teks yang kita baca, dua hal. Ada dua hal, yaitu pertama, tindakan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah respons orang ini. Jadi apa yang Tuhan lakukan dan apa yang orang ini lakukan. Orang buta ini ya. Nah, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 8, Tuhan Yesus itu dia membuat satu klaim. Apa klaimnya? Kita udah baca di awal ibadah tadi. Tuhan Yesus mengklaim, "I am the light of the world." Itu klaim Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca di pasal 8, orang Farisi itu nggak percaya. Orang Farisi itu mengatakan, "Kamu bersaksi untuk dirimu sendiri, klaim kamu tidak valid." Jadi orang Farisi nggak percaya sama klaim Tuhan Yesus. Dan di pasal 8 itu terjadi perdebatan panjang. Tuhan Yesus dan orang Farisi. Ini sengit. Panjang lebar Tuhan Yesus menjelaskan dirinya dan orang Farisi tetap tidak percaya. Nah, ujung-ujungnya orang Farisi itu menganggap Tuhan Yesus itu menghujat Allah dan mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Dan Tuhan Yesus mau meninggalkan tempat itu. Nah, waktu Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu,
Jadi Tuhan Yesus di dalam bait Allah nih ya. Tuhan di dalam bait Allah bersoal jawab dengan orang Farisi, nggak ketemu jalan tengahnya. Tuhan mengatakan, I am the light of the world. Orang Farisi tidak percaya. Mau dilempari batu, Tuhan pergi. Waktu Tuhan keluar dari bait Allah, lewatlah di depan situ banyak orang ngemis. Termasuk ada orang buta ini. Nah, Tuhan Yesus waktu lewat, murid-muridnya nanya, ngobrol di belakang. Ini yang dosa siapa nih ya, sampai bisa buta kayak begini gitu kan. Nah, menurut saya, Tuhan Yesus itu mau membuktikan klaimnya sebetulnya. Jadi Tuhan mau membuktikan bahwa I am truly the light of the world dengan cara menyembuhkan orang buta ini. Karena tadi orang Farisi di dalam tidak percaya, dia mau buktikan sekarang. Dan kalau kita lihat pasal 10, nanti orang Farisi tanya lagi, minta tanda lagi, dan Tuhan bilang, apa yang aku lakukan itu sudah cukup untuk membuktikan akulah Mesias. Jadi pasal 8 Tuhan bikin klaim, pasal 10 Tuhan bilang, tanda yang aku lakukan itu sudah berbicara tentang aku. Jadi di pasal 9 ini yang kita baca tadi, ini pembuktian atas klaim Tuhan. Nah, ada dua hal yang menarik dari yang Tuhan lakukan. Yang pertama, kalau kita lihat tujuan Tuhan menyembuhkan, ini kan harusnya pembuktian. Tuhan mau buktiin, I am the light of the world. Ini buktinya. Seharusnya. Kalau orang mau membuktikan sesuatu, seharusnya gimana? Harusnya kan melakukannya dengan besar-besaran. Jangan cuma satu orang yang disembuhkan. Kalau bisa semua yang di situ dong disembuhkan. Kalau bisa heboh, lihat, sembuh, gitu kan. Terima, gitu kan. Harusnya kan begitu caranya. Kemudian yang ketiga, sesuai prosedur dong. Nyembuhinnya sesuai dengan aturan main yang diterima oleh masyarakat luas. Mestinya kan begitu. Supaya orang Farisi percaya, memang dia Mesias. Tapi dasar Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus suka lucu-lucu kadang-kadang. Dia nggak nyembuhin banyak orang, dia sembuhin satu orang. Dia nggak heboh, dia nggak rame-rame. Terima, nggak ada. Dia jongkok di situ, ini orang buta, dia jongkok aja. Dia meludah ke tanah, ngaduk-ngaduk, terus dioles gitu ya. Jadi nggak ada keramaian, nggak ada kehebohan, dan yang paling lucu, dalam tanda kutip lucu ya, Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat dan dengan mengaduk tanah. Itu melanggar dua langsung ya, menyembuhkan dan itu dianggap bekerja, mengaduk tanah itu dianggap bekerja. Jadi ini aneh. Karena ujung-ujungnya orang Farisi makin tidak percaya. Di pasal 9 ayat 16 dan 24, kalau kita lihat di sana, malah orang Farisi ngomong apa? Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu tidak datang dari Allah, bahkan masuk golongan orang berdosa. Jadi bukannya percaya, bukannya membuktikan klaim Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan malah bikin orang Farisi makin tidak percaya. Gitu. Ini hal yang menarik yang pertama. Jadi Tuhan itu tidak bekerja dengan cara yang kadang-kadang kita mau, yang orang mau, yang dunia mau. Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Ini hal menarik yang pertama dari perbuatan Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus kan udah tahu ini orang buta sejak lahir. Problemnya itu ada di matanya. Harusnya kan disembuhkan saja matanya. Tapi Tuhan Yesus malah mengaduk tanah dengan air liurnya. Ya, berarti tanah ini jadi lengket, jadi seperti lumpur gitu ya. Kemudian dioles ke mata orang ini, yang membersihkannya harus dibilas pakai air. Berarti memang lengket, nggak bisa cuma dilap doang karena lengket gitu. Kalau Bapak Ibu penasaran gimana rasanya, nanti pulang coba di depan gitu ya. Ya meludah sedikit, diaduk-aduk terus dioles gitu ya. Lengket Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Tuhan Yesus ini aneh.
Yang sakit matanya bukannya langsung disembuhkan, diolesin lumpur, kan jadi lebih nggak nyaman ya. Kalau kita kelilipan gitu ya, satu butir pasir aja, itu kan nggak enak. Ini diolesin lumpur mata orang. Ini hal yang kedua, yang menurut saya menarik ya. Jadi Tuhan Yesus itu seolah-olah memberikan irritation sebelum memberikan kesembuhan. Sebelum memberikan kelegaan, ditambahin dulu, dibikin tambah sakit dalam tanda kutip. Jadi sampai di sini kita udah lihat ya, bahwa dalam membuktikan klaimnya, Tuhan Yesus itu menggunakan cara yang sangat berlawanan dengan cara-cara dunia, bahkan caranya itu cenderung menyakitkan. Nah, kita akan lihat respons orang buta ini, tapi sebelumnya kita mau kenal dia lebih jauh ya. Dikatakan dia buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Berarti sejak lahir dia itu udah dikucilkan oleh masyarakat. Karena memang pada zaman itu orang kalau menderita sakit, cacat, atau musibah tertentu dianggap ini orang berdosa. Ini pasti ada dosa yang dilakukan orang ini. Atau orang tuanya gitu ya. Jadi murid-murid waktu diskus ini sebetulnya mereka mencoba kritis, tapi sebetulnya ini bukan sesuatu yang asing. Karena masyarakat pada umumnya juga menganggap demikian. Jadi secara sosial orang ini dari kecil, dari lahir itu sudah dikucilkan. Secara spiritual, secara rohani dia juga terkucilkan. Orang buta, orang timpang itu dilarang oleh Daud masuk ke bait Allah. Jadi orang buta ini nggak pernah masuk bait Allah seumur hidupnya. Dia nggak bisa beribadah di dalam bait Allah. Dia hanya bisa mengemis di depan, di luar bait Allah. Jadi secara spiritual terkucilkan, secara sosial terkucilkan. Dia juga nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan pekerjaan seperti orang pada umumnya gitu ya. Dia harus minta-minta kepada orang untuk bisa makan. Dan yang paling kasihan gitu ya, orang buta ini sendiri mengatakan di ayat 32, pasal 9 ayat 32, ini orang buta sendiri ngomong ya, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Dia sendiri yang ngomong, dari dulu gak pernah dengar tuh ada orang yang lahir buta, akhirnya bisa melihat lagi. Berarti dia sendiri tahu, sebetulnya dia sampai mati nggak akan pernah bisa melihat lagi. Terkucilkan secara sosial, terkucilkan secara spiritual, dan dia tidak punya pengharapan untuk bisa melihat lagi sampai dia mati. Totally hopeless and helpless. Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun demikian, kita bisa lihat ada dua hal yang menarik dari respons orang buta ini. Yang pertama, dia nurut sama Tuhan Yesus. Meskipun dia udah tahu hidupnya itu hopeless and helpless, terkucilkan secara manusiawi, secara rohani, nggak ada pengharapan, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai mati ngemis aja di situ. Tapi dia nggak kehilangan pengharapan. Waktu Tuhan oleskan lumpur di matanya, ya dia terima aja, dia trust the process. Dia tidak komplain, dia sabar, tunggu Tuhan bekerja. Setelah itu Tuhan suruh dia cuci mata ke kolam Siloam yang membasuh diri, dia nurut. Dia lakukan. Dia nggak bertanya untuk apa sih, kan nggak ada gunanya gitu ya. Kan dari dulu nggak pernah ada orang yang lahir buta bisa melihat. Ya nggak mungkin lah, ngapain saya dioles-olesin begini, disuruh basuh ke sana. Ya nggak ada gunanya lah, what for? Tapi dia nurut sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Yang kedua,
Kalau kita baca seterusnya di pasal 9 ini, kita bisa melihat pengenalan dia kepada Tuhan Yesus itu bertumbuh sedemikian rupa. Di ayat 10 dia menyebut, waktu ditanya ya siapa yang nyembuhin kamu? Dia bilang orang yang disebut Yesus itu. Di ayat 10, ya, orang yang disebut Yesus itu. Di ayat 17, dia menyebut Tuhan Yesus sebagai seorang nabi. Kemudian di ayat 31-32, dia menyebut Tuhan Yesus orang saleh yang datang dari Allah. Bisa lihat ya perubahannya. Orang itu loh, orang yang disebut Yesus itu. Terus tiba-tiba ini nabi. Ini bukan orang sembarang, ini nabi. Dan ini bukan nabi yang ngaku-ngaku nabi, ini memang orang saleh yang datang dari Allah. Dan di ayat 38, dia sujud menyembah dan menyebut Tuhan. Dia memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Dari orang itu, ya orang itu loh, orang yang mana sih yang orang sebut-sebut Yesus katanya itu loh. Sampai sujud dan menyebut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah melihat dua hal yang menarik dari perbuatan Tuhan Yesus, dua hal yang menarik daripada respons orang buta ini, apa insight dan implikasi yang bisa kita pelajari untuk hidup kita. Yang pertama, saya sudah sebutkan tadi, cara Tuhan sama sekali beda dengan cara dunia ini. Mungkin kita heran ya, kenapa Tuhan sering pakai cara-cara yang di luar nalar kita, di luar keinginan kita. Tapi itulah Tuhan. Sejak lembar pertama Alkitab kita lihat, Tuhan menciptakan alam semesta ini dari kegelapan, kekosongan, ya, kekacauan. Ya, dunia ini tidak ada bentuknya, tidak ada isinya. Ini kekacauan, tapi dari kekacauan ini Tuhan ciptakan alam semesta yang disebut begitu baik, begitu indah. Dan Tuhan sendiri yang menyebutkan semua yang dia ciptakan itu baik. Padahal tadinya adalah kekacauan. Gelap, tidak ada bentuk, tidak ada isi. Tapi Tuhan pakai yang tidak ada bentuk, tidak ada isi ini menjadi sesuatu yang begitu indah. Tuhan pakai sekelompok budak Ibrani dari Mesir yang menyembah berhala, yang gak tahu ngapa-ngapain selain bikin batu bata. Dipanggil keluar, dijadikan kerajaan imam. Dan inilah cara kerja Tuhan. Dia ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup yang hancur. Kalau Tuhan hanya bisa menyatakan kemuliaannya daripada hidup yang indah, artinya dia tidak maha kuasa. Kalau Tuhan bisa pakai sesuatu yang hancur untuk menyatakan kemuliaannya, ini berarti Tuhan memang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah hari ini kita di sini saya tidak tahu merasa mungkin masa lalu kita kelam, hidup kita hancur, keluarga kita broken, ada dosa yang tidak bisa kita lepaskan, ada trauma-trauma yang menghantui, saya tidak tahu, masing-masing kita yang tahu diri kita. Mungkin sebagian kita ada yang merasa hopeless and helpless. God has a plan for us. Dia mau menyatakan kemuliaannya melalui hidup yang hancur. Ini insight pertama. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa bagian kita adalah bersabar dan taat. Sama seperti orang buta ini. Meskipun dia udah tahu ini keadaan yang helpless dan hopeless, dia tetap sabar dan dia tetap taat. Saya sudah singgung ya di khotbah saya bulan lalu, God's love language is obedience. Dan kadang-kadang ketaatan yang Tuhan minta itu enggak susah Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus minta orang buta ini membasuh diri di kolam Siloam. Dan jaraknya itu semestinya menurut perhitungan saya tidak lebih dari 100 meter. Ya kalau 100 meter ya jalan, kalaupun orang buta gitu ya nggak sampai lah 5 menit kali ya. Sesuatu yang sebetulnya cukup simpel dan tidak mustahil untuk dilakukan. Dan dia taat.
Seringkali Tuhan minta kita itu melakukan hal-hal yang sederhana. Bukan hal-hal yang sulit, bukan hal-hal yang impossible. Tapi pertanyaannya apakah kita mau taat? Apakah kita mau mengambil satu langkah lagi daripada apa yang Tuhan minta? Di dalam Connect Kebun Jeruk, Connect Cibeka, yang youth-nya ya, Youth Cibeka dengan Connect teman-teman cowok-cowok ya yang di Taman Tanah Abang, kita beberapa minggu terakhir membahas tentang 10 perintah Allah. Dan di dalam hukum yang pertama disebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan saya mengajak teman-teman saat itu memikirkan apa sih maksudnya waktu Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain. Ini berarti kan kita hanya boleh menyembah satu Tuhan. Menyembah satu Allah, tidak menyembah Allah yang lain. Salah satu tokoh yang terkenal kita tahu Salomo, tadinya dia menyembah Tuhan, terus akhirnya dia disebut jatuh kepada berhala-berhala. Apa maksudnya? Kenapa kok orang yang udah kenal Tuhan bisa jatuh kepada berhala? Apakah Salomo tidak tahu firman Tuhan dalam Ulangan 17? Di situ dikatakan raja tidak boleh banyak kuda, terlalu banyak kuda, tidak boleh terlalu banyak istri, tidak boleh terlalu banyak emas dan perak. Salomo tahu firman Tuhan ini, tapi dia lakukan enggak? Dia enggak lakukan. Jadi Salomo sudah tahu firman Tuhan, tapi dia punya istri 1.700, istri 300 gundik, jadi 1.000. Dan rata-rata, bahkan hampir semua menurut saya itu penyembah berhala. Yang tidak penyembah berhala mungkin satu orang yang istri dia yang pertama, yang orang Israel. Tapi 999 yang lain sepertinya penyembah berhala. Jadi jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini bicara soal kamu dengar suara Tuhan enggak? Kamu mau lakukan firman Tuhan enggak? Mendengar suara Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, melalui pembacaan firman, melalui mungkin interaksi dengan orang lain, melalui doa, pujian, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu Tuhan mau bicara melalui semua itu. Tuhan mau bicara kepada kita melalui semua yang Dia tempatkan di sekitar kita. Apakah kita mau peka mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau taat kepada suara Tuhan? Yang terakhir, insight yang ketiga, kita perlu mengusahakan pengenalan akan Allah yang lebih dalam setiap harinya. Kalau kita nggak pernah baca firman, dengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan setiap harinya? Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Dan saya rasa ini hal yang paling penting. Kalau kita lihat semua pola di dalam Alkitab ya, dari penciptaan. Tadi saya sudah sebut bumi gelap, tidak ada isi, ya kosong gitu, tidak ada bentuknya. Kemudian menjadi ada isinya, ada bentuknya, tidak gelap gulita. Apa yang bisa membuat yang chaos ini bertransformasi menjadi yang indah? Firman. Setelah Tuhan berfirman, baru semua yang kacau balau, yang gelap, yang gak ada bentuk, gak ada isi ini bertransformasi. Bangsa Israel sama. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka penyembah berhala. Di dalam Yosua, kitab Yosua dicatat mereka menyembah Allah Mesir. Dan setelah Tuhan berikan firman, baru mereka akhirnya bisa pelan-pelan belajar menjadi umat Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita yang hidup di dalam dosa, setelah firman itu datang jadi manusia, baru hidup kita itu bisa diselamatkan, bisa berarti. Jadi firman Tuhan inilah yang menjadi kunci, yang menjadi yang faktor penentu yang paling penting, hidup kita itu bisa menjadi indah dan ada isinya. Dan setelah saya merenungkan ya,
beberapa kali saya khotbah, saya kayaknya kok sering menyebut firman Tuhan ini penting, ayo baca Alkitab. Saya sadar kalau saya cuma ngomong begini, itu saya menaruh satu beban di pundak jemaat yang bisa jadi saya sendiri nggak mau sentuh, sama seperti orang Farisi, ahli Taurat gitu ya. Tuhan Yesus marahin mereka karena kamu taruh beban di pundak orang, kamu sendiri nggak mau sentuh beban itu. Jadi saya merasa, ya dan tentu dari teman-teman juga saya udah ngobrol, saya mau promosi ABC, Anugerah Bible Class. Nah, nanti mulai tanggal 25 Maret, Sabtu yang akan datang, jam 9 pagi di ruang senior akan diadakan yang perdana, mungkin dulu pernah ada saya nggak tahu ya, tapi selama saya di sini sepertinya belum. Jadi saya anggap ini yang perdana gitu ya, Anugerah Bible Class. Kita akan overview the whole Bible, kita akan melihat tema besar Alkitab, kemudian minggu depannya tanggal 1 April, kita akan melihat khusus perjanjian lama, kemudian minggu depannya 8 April kita akan khusus melihat perjanjian baru. Jadi 3 pertemuan mulai Sabtu yang akan datang, jam 9 pagi di ruang senior, ya kita akan ada Bible Class. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ayo datang, supaya waktu kita baca Alkitab kita itu lebih paham dan kita lebih ada kerinduan untuk kita membaca firman Tuhan. Karena ini yang paling penting. Kesimpulannya, orang buta yang berada dalam desolation, dalam kegelapan, dalam kerapuhan, kehancuran. Orang buta yang hopeless dan helpless, dia akhirnya dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus itulah terang hidupnya. He is the light of the world and the light of my life. Dia mau taat dan semakin kenal dengan Tuhan Yesus, supaya hidupnya yang tadinya berada dalam desolation bisa menjadi satu declaration of God's glory. Dan saya rindu kita semua juga boleh mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya melalui setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami bahwa cara Tuhan kadang-kadang bukanlah cara kami. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami. Karena Tuhan punya jalannya sendiri. Jalan yang bertentangan dengan jalan dunia ini. Yang seringkali kami tidak bisa pikirkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kerapuhan hidup kami, melalui kehancuran hati kami. Kami minta Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami. Buat kami mampu melihat akan tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dalam bagasi kami masing-masing. Entah itu masa lalu yang mungkin terlalu memalukan untuk diceritakan. Dosa yang terlalu memalukan untuk dibuka. Trauma-trauma yang terlalu menyakitkan untuk diingat kembali. Tuhan pakai itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan pulihkan setiap kami. Supaya kami boleh mengalami Tuhan. Boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami, Engkau yang urapi setiap kami di tempat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.